Hasil lengkap BRI Liga 1 Jumat 18 Agustus 2023. PSS Sleman mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-2 pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2023-2024 di Indomilk Arena Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat PSS naik ke posisi 4 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan raihan 15 poin. Sementara itu, Persita turun ke posisi 13 dengan nilai 10. Pada pertandingan lainnya di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, tuan rumah Bayangkara FC harus menelan kekalahan 0-2 dari Borneo FC. Stefano Lillipali mencetak 2 gol pada menit ke-62 dan 72. Kemenangan ini membuat Borneo FC naik ke puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Klub berjulukan Pesut Eta mengemas 16 poin dari 9 laga. Sementara itu Bayangkara FC masih terjebak di zona merah. Klub berjulukan The Guardians itu berada di urutan ke-17 dengan raihan 4 poin. Sementara itu Persebaya berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat Persebaya berada di posisi 7 dengan 14 poin. Sementara PSM berada di urutan ke-12 dengan 11 poin. Timnas U23 Indonesia tunduk atas Malaysia di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 2-1. Pertandingan ini digelar di Rayong Provincial Stadium Thailand Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 membuka skor lebih dulu pada menit ke-28 melalui Ramadan Sananta. Namun Timnas Malaysia U23 sukses menyamakan skor pada menit ke-54 melalui sebuah eksekusi penalti. Fergus Terni maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Hernando Ari. Hanya beberapa menit berselang, Fergus Terni kembali mencetak gol dan membalikkan skor menjadi 2-1. Hasil lengkap Piala AFF U23 2023. Timnas Kamboja U23 membuka Piala AFF U23 2023 dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Kemenangan juga diamankan oleh tuan rumah Thailand U23 setelah mengalahkan Myanmar. Piala AFF U23 2023 di Thailand dibuka dengan 2 pertandingan dari Grup A yang dilangsungkan di Stadion PTT Rayong Kamis 17 Agustus 2023. Di pertandingan pertama, Kamboja masih terlalu kuat untuk Brunei Darussalam. Tim asuhan Felix Dalmas itu menang dengan skor telak 5-0. Di pertandingan lainnya, tuan rumah Thailand U23 tanpa kesulitan berarti membungkam lawannya Myanmar U23 dengan 3 gol tanpa balas. Dengan 2 hasil tersebut, maka Kamboja untuk sementara memimpin klasemen Grup A. Sementara itu Thailand mengguntit di posisi kedua. Masih disangsi AFC, Komang Teguh dan Titan Agung dilarang bela Timnas U23. Kabar buruk datang untuk Timnas U23 jelang laga melawan Malaysia pada laga Grup B Piala AFF U23 2023 Jumat 18 Agustus 2023. Timnas U23 kehilangan Titan Agung dan Komang Teguh yang dilarang bermain. Kedua pemain itu tak diperkenankan membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Penyebabnya karena Titan dan Komang masih disangsi AFC. Seperti diketahui, AFC menjatuhkan sanksi kepada Titan Agung dan Komang Teguh setelah terlibat perkelahian di final SEA Games 2023. Keduanya melanggar kode disiplin dan etik AFC pasal 47 sehingga mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 6 laga dan denda senilai $1.000 Amerika Serikat. Masalah ini sebenarnya sudah diwanti-wanti sejak pemanggilan keduanya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Namun PSSI ketika itu tetap memaksakan untuk memanggil Titan Agung dan Komang Teguh. Tak dapat izin dari KMSK DNZ, Marcelino Ferdinand batal ke Timnas U23. Timnas Indonesia U23 dilanda banyak masalah jelang berlaga di Piala AFF U23 2023. Hanya sehari sebelum menjalani laga pertama di babak grup, Komang Teguh dan Titan Agung tak boleh dimainkan. 2 pemain tersebut masih harus menjalani sanksi dari AFC. Keduanya terlibat dalam kericuhan yang terjadi di final SEA Games 2023 lalu. Sempat ada kabar bahwa PSSI ingin memanggil Marcelino Ferdinand untuk menggantikan 2 pemain itu di Piala AFF U23 2023. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dipastikan tak akan berlaga di Piala AFF U23 2023 sebab KMSK DNZ yang merupakan klub Marcelino tidak memberikan izin. Kabar buruk buat Persebaya, Paulo Victor absen 2 pekan karena cedera. Persebaya Surabaya bertubi-tubi mendapat tantangan di tengah BRI Liga 1 2023-2024. Striker asing Paulo Victor sedang mengalami cedera paha dan harus absen untuk beberapa pekan. Pemain asal Brasil itu mendapatkan cedera tersebut saat pertandingan kontra Persita Tangerang pekan lalu 12 Agustus 2023. Saat itu Victor berupaya melepas tembakan di menit ke-66 tapi bola meleset. Tim medis Persebaya telah melakukan tes magnetic resonance imaging atau MRI. Hasilnya, pemain bernomor punggung 9 itu harus absen dan masuk meja perawatan. Situasi ini memaksa Paulo Victor absen saat Persebaya menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 18 Agustus 2023.
Tanpa target, Sintayong ingin jalin persahabatan lewat Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mematok target apapun di Piala AFF U23 2023. Ini disampaikan Sintayong sebelum tim asuhannya menghadapi Malaysia pada laga perdana kedua tim di Grup B, Jumat 18 Agustus 2023. Sintayong mengatakan Piala AFF U23 hanya dijadikan sebagai pemanasan sekaligus seleksi untuk menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 2024 yang berlangsung di Solo pada 4-12 September. Ajang itulah yang menjadi target utama Sintayong bersama Timnas Indonesia U23. Karena itu Sintayong tidak mencari tahu tentang kekuatan negara-negara yang satu grup dengan Timnas Indonesia U23. Selain Indonesia dan Malaysia, Grup B juga dihuni Timor Leste. Uston Nawawi cemberut meski Persebaya tundukan PSM. Persebaya Surabaya sukses membukukan 3 kemenangan beruntun di BRI Liga 1 2023-2024. Teranyar, Bajul Ijo menang 1-0 saat menjamu PSM Makassar dalam pekan ke-9 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 18 Agustus 2023. Keberhasilan memenangkan 3 laga berturut-turut itu tidak lepas dari peran pelatih interim Uston Nawawi. Namun, Uston menunjukkan ekspresi wajah datar, bahkan cemberut meski sudah meraih hasil positif. Uston menjelaskan bahwa itu memang ekspresi alamiahnya yang tidak dibuat-buat karena ekspresinya memang seperti itu. Tak lupa Uston Nawawi juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh timnya. Kursi Stadion Iwayan Dipta dirusak oknum Aremania, Panpel Arema FC siap ganti rugi. Sejumlah oknum Aremania diketahui telah merusak beberapa kursi Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Tentunya panitia pelaksana pertandingan Arema FC menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka nyatanya harus menanggung kerugian dari pengerusakan sejumlah oknum Aremania. Menurut pemaparan Ketua Panpel Arema FC, Prihardianto Juliarso atau yang akrab disapa Wahyu itu mengatakan pihaknya siap mengganti rugi kursi-kursi Stadion Iwayan Dipta yang rusak. Tak lupa Wahyu pun meminta maaf karena stadion tersebut jadi rusak. Maupun pengrusakan pun terjadi kala Arema FC menjamu Ransu Nusantara pada lanjutan Liga 1 2023-2024 Senin 14 Agustus 2023. Tabusan mengingatkan Persib minta Bobotoh tidak ikut ke Semarang. Manajemen Persib Bandung kembali mengingatkan para Bobotoh untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Jatidiri Semarang saat Maung Bandung menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2023-2024 Minggu 20 Agustus 2023 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu kembali dikatakan Vice President Operasional PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhyat Jumat 18 Agustus 2023 di Kota Bandung, sekaligus mengingatkan mengenai regulasi larangan supporter tamu datang. Berkenaan dengan regulasi tersebut, Andang Ruhyat kembali mengingatkan pendukung Persib Bandung untuk tidak menyaksikan laga PSIS kontra Persib di Stadion Jatidiri.